Welcome, dear brothers and sisters, to our symposium in Indonesia 2026. Selamat datang saudara dan saudariku pada simposium di Indonesia tahun 2026. With the help of the Lord, we will cover different subjects. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan mempelajari beberapa pelajaran. With Brother Sanders, we will cover different subjects. Juga dengan saudara Sanders yang akan membawakan lagi beberapa topik yang berbeda. The topics I'm going to cover are related to the work in the church. Dan topik yang akan saya bawakan berkaitan dengan pekerjaan di dalam jemaat. How to use the church manual and the information we have for saving souls and to be successful. Tentang bagaimana kita mempergunakan peraturan-peraturan sidang dan bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa dan bagaimana pekerjaan penyelamatan jiwa ini bisa sukses atau berhasil. Brother, still there's some echo in the audio. Please remove this echo. That's not good for the recording. Kalau masih ada echo, hilangkan dulu. Tidak bagus untuk. Okay, it's better. Yeah. Okay, brothers, the topics I'm going to cover Topik atau judul yang ingin saya bawakan is number one, how to be accomplished in the work of the church and in personal life. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa sukses di dalam kehidupan berjemaat dan di dalam kehidupan kita secara pribadi. And then in order to be successful, we need to have the baptism with the Holy Spirit. Dan untuk bisa sukses, kita perlu baptisan Roh Kudus untuk We need dapat to understand how the organization works. Kita perlu mengerti bagaimana cara kerja organisasi, What is the meaning of the organization? apa artinya organisasi, And then we need to learn step by step how we can conduct successful work. lalu kita perlu tahu langkah demi langkah yang harus kita tapaki untuk bisa mencapai pekerjaan yang berhasil atau sukses ini. And every study we will come to certain conclusion. Dan pada setiap pelajaran kita akan dapatkan suatu kesimpulan That's very important for our work yang as penting ministers and workers in the vineyards of the Lord. untuk pekerjaan kita sebagai pendeta atau pelayan Injil di dalam pekerjaan Allah. Brother Sander will cover spiritual topics. Saudara Sanders akan membawakan beberapa topik dalam hal kerohanian. And he had 2 presentations every day. Dan dia punya 2 presentasi tiap hari. If his presentation extends, then he will continue 2 hours presenting. Kalau memang presentasinya cukup panjang, maka dia perlu 2 jam untuk materi itu. Every day we will have question and answer session after lunch. Dan setiap hari ada sesi tanya jawab setelah makan siang. So when you hear the material and you have questions, please take notes. Jadi kalau saudara lagi dengarkan pelajaran lalu ada pertanyaan, tulis pertanyaannya. And when we have the question session, then you can ask your questions. Dan ketika tiba sesi tanya jawab itu, maka pertanyaan itu bisa dibahas. Okay? Atau disampaikan. So thank you very much. Terima kasih. If the question requires more explanation, I can include the answer for the next day presentation. Dan kalau pertanyaannya butuh jawaban yang lebih lengkap lagi, saya akan membawakannya pada presentasi di besok harinya. We're recording videos of the presentations. Kita merekam video untuk tiap presentasi ini. And I will leave the videos with you so you can review later on or share with others that are not here. Jadi saya akan tinggalkan rekaman ini buat saudara-saudara, jadi saudara-saudara bisa ulang-ulang sekiranya perlu di kemudian hari lagi.
May the Lord bless us. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amen. Amin. Now we went to the first subject, how to be accomplished in life. Sekarang kita tiba pada judul yang pertama, bagaimana kita bisa berhasil dalam kehidupan kita, You bisa know, sukses. we find out that in order to be happy, a person need to be accomplished. Saudara-saudara tahu, kita tahu bahwa supaya bisa jadi orang yang berbahagia, kita harus jadi orang yang sukses. And, Berhasil. and each one of us, young or adult, needs certain accomplishments. Dan tiap-tiap orang, baik orang-orang yang masih muda maupun dewasa, butuh beberapa atau kesuksesan tertentu. If the young people are studying Bila school, ada anak muda yang sedang bersekolah, they need to have some results, good results, mereka perlu dapat nilai-nilai yang bagus. so they feel accomplished. Maka mereka merasa berhasil. Later on, come another time, they're looking for employment. Kemudian tiba waktu berikutnya mereka mulai cari kerja. They need to have a good employment, Mereka perlu dapat pekerjaan yang baik, do well in what they do. mengerjakan pekerjaan yang harus mereka lakukan. They feel accomplished. Lalu mereka merasa puas, berhasil dengan When pencapaiannya. they have family, Ketika mereka sudah berkeluarga, memiliki they keluarga, want that the family progress, have advancement. mereka mau juga supaya keluarga itu terus berkembang, maju, ada pencapaian-pencapaian. They feel accomplished. Lalu mereka pun merasa puas, When merasa you're berhasil. when you're a Bible worker Kalau saudara adalah seorang pelayan Injil or a pastor, atau pendeta, you need to have souls, maka perlu dapat jiwa, results. hasil. Then you feel accomplished. Lalu kemudian saudara merasa puas, ada If- keberhasilan, sukses. If you don't have souls, Kalau tidak dapat jiwa, what happened? apa yang terjadi? The church begin to criticize you. Akhirnya jemaat mulai mengkritik saudara. You feel unhappy, Lalu saudara merasa tidak senang. and we want to avoid that. Jadi kita hindari itu. We want to be happy. Kita mau kita We berbahagia. want to be successful. Kita mau kita sukses. We want to be accomplished. Kita mau kita merasa puas. And dengan now pencapaian we're kita. going to study the fundamental principles how we can be accomplished people. Sekarang kita akan belajar apa sih yang menjadi dasar-dasar untuk menjadi orang-orang yang berhasil. When we are unsuccessful, Kalau kita tidak sukses, tidak berhasil, no matter what we do, apapun yang kita lakukan, the phenomena, human character, fenomena dari karakter manusia, we're unhappy kita pun menjadi tidak senang, tidak bahagia, and because it's very painful, dan karena itu sangat menyakitkan, we begin to look for the guilty one. kita pun mulai mencari orang yang salah, pihak yang bersalah. Why am I not successful as a pastor? Kenapa saya tidak berhasil sebagai seorang pendeta? The church is guilty. Jemaat yang salah. The truth is very difficult. Kebenarannya terlalu sulit, sangat sulit. No, my brothers. Bukan, saudara. The mistake, Ya, the mistake is personal. kesalahannya adalah pribadi. We're going to cover different areas of our work. Kita harus melingkupi berbagai wilayah-wilayah berbeda dari pekerjaan kita. When the family is not working, Kalau keluarga tidak berjalan dengan baik, the husband is guilty. maka bapak yang salah, suami yang salah. And the husband says, no, the wife is guilty. Lalu kata suami, bukan, istri yang salah. When the children does not find work, Kalau anak-anak tidak dapat pekerjaan, who's guilty? siapa yang salah? The parents are guilty. Orang tua yang salah. They didn't educate me properly. Itu karena saya tidak dididik dengan benar. But if they are accomplished, Tapi kalau mereka sukses,
Oh, the parents are the best. Oh, yang orang tua saya memang orang tua yang terbaik. If the parents are too strict, Kalau orang tua terlalu ketat, and they terlalu tegas, chastise the child, pukul anak itu, what the child says, apa kata anaknya? thank God my parents were so strict, Terima kasih Tuhan, orang tua saya sangat tegas. because now Karena sekarang I am accomplished. saya sudah berhasil. But if it's not accomplished, Tapi kalau tidak berhasil, tidak sukses hidupnya, no, my parents, they were too strict. That's why I am not. itu karena orang tua saya terlalu tegas sama saya, jadi saya tidak berhasil. The center point of human happiness Jadi pusat dari kebahagiaan manusia is the accomplishment. adalah pencapaian atau keberhasilan dalam hidup. And that's what we want to learn today. Itulah yang akan kita belajar hari ini. We all have some officers in the church. Kita semua punya jabatan di dalam jemaat. How can I be accomplished? Bagaimana saya bisa How sukses? can I become successful? Bagaimana saya bisa menjadi sukses? Let's say it with the help of the Lord. Mari kita lihat dengan pertolongan Tuhan. Okay, the first principle in the Bible we found is related to time and judgment, time and opportunities. Mari kita lihat apa yang ada di dalam Alkitab. Poinnya adalah tentang waktu dan juga kesempatan. Ecclesiastes 8 verse 6 and 7 says, Di dalam Pengkhotbah 8 ayat 6 dan 7 dikatakan, because to every purpose there is time and judgment. Therefore the mystery of man is great upon him. karena untuk segala sesuatu ada waktu. For he knows Jangan manusia menekar dirinya. He knows not the which shall be, for who can tell him where it shall be? Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapa yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi. So for every person is given time and opportunities. Jadi untuk tiap orang ada diberikan waktu dan kesempatan. In order to be successful, Supaya bisa sukses, we need to recognize the time kita perlu mengenali waktu, and we need to recognize the opportunities. perlu mengenali kesempatan. It's like you want to travel to Jakarta, Misalnya mau bepergian ke Jakarta, but the airplanes, tetapi pesawatnya they have time and opportunities. ada waktu dan ada kesempatan. You want to travel, Kalau saudara mau bepergian, you want to be on time on the airport. maka saudara perlu waktu tiba di You need bandara. to purchase your ticket on time, Saudara perlu beli tiketnya pada waktunya and you use the opportunity. dan gunakan kesempatan itu. If you're not on time, Kalau tidak tepat waktu, the plane is gone. pesawatnya sudah pergi. Oh, you're on the airport. You're at the airport, sitting. Lalu You can go nowhere. saudara akan terdampar di bandara, tidak bisa kemana-mana. Why? Kenapa? Because you did not recognize the time. Karena saudara tidak mengenali waktunya, You do not use the opportunity. tidak gunakan kesempatan. So these two moments are very important in order to be successful. Jadi dua hal ini sangat penting supaya kita boleh berhasil, sukses. And Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 2 says, Kemudian di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, that for everything there is a season and time for every matter under heaven. A time to be born, a time to die, a time to plant, a time to pick up what is planted. dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. So once again, we understand that God has put time for everything. Jadi sekali lagi kita dibuat mengerti bahwa Tuhan sudah menempatkan
memberikan waktu untuk segala sesuatu. It's, Ada waktu untuk segala it's sesuatu. just like the airport. Itu seperti di airport, di bandara. 10 in the morning is the plane to Jakarta. Waktu pagi misalnya ada penerbangan di Jakarta. 12 in noon Kemudian is a flight to Saudi Arabia. tadi jam 10, sekarang jam 12 penerbangan ke Arab Saudi. And 4 in the afternoon Lalu jam 4 sore is a flight to Sydney, to Australia. penerbangan ke Sydney, Australia. You need to know the time. Saudara perlu tahu jadwalnya, waktunya. Otherwise, you're not going to get anything. Kalau tidak bisa dapat apa-apa. And the Lord says that all our lives is set up at the same way. Dan Tuhan katakan bahwa segala hal dalam hidup kita diatur demikian. For everything there is time under the sun. Untuk segala sesuatu ada waktunya yang What terjadi di about bawah matahari. missionary work? Bagaimana dengan pekerjaan pelayanan, penginjilan? It's the same. Sama, demikian juga. I want to do missionary work. Saya ingin melakukan pekerjaan penginjilan. I want to go house to house. Saya ingin pergi mengunjungi rumah ke rumah. I start 9 in the morning Saya mulai jam 9 pagi working, bekerja, knocking the door. lalu mengetuk pintu. Nobody opens. Tidak ada yang buka pintu. Why? Kenapa? Because it's 9 in the morning. Karena jam 9 pagi. People are working. Orang udah pergi bekerja. There's nobody at home. Udah nggak ada yang di rumah. Maybe a grandmother, grandfather. Mungkin ada kakek atau nenek. They come out and say, sorry, I don't have money. I don't know anything. Lalu kata dia buka pintu dan dia jawab, maaf saya nggak punya duit. Saya nggak tahu apa." I can work 8 hours. Kemudian saya bekerja sampai 8 jam Sunshine, di bawah sinar matahari. hot, Kemudian di luar sweating. berkeringat. Result, Hasilnya 0. nol. Nobody's at home. Nggak ada yang di rumah. Okay, then I change. Lalu saya rubah. I start to work at 5 in the afternoon. Saya mulai bekerja jam 5 sore. Knock the door, Ketok pintu, people open. orang buka. Why? Kenapa? Because they return from work. Karena mereka sudah kembali. Everybody is at home. Orang-orang sudah ada di rumah. I work half an hour. Saya cukup bekerja setengah jam. I sell my books. Saya menjual buku saya. I have Bible studies. Saya bisa memberikan pelajaran Alkitab. I'm accomplished. Saya berhasil. Why? Sukses. Kenapa? In half an hour, Dalam setengah jam, no sunshine, tidak ada lagi kenikmatan pagi. no heat, Tidak ada lagi no panas. sweating. Tidak perlu lagi berkeringat. But what is the result? Tapi apa hasilnya? It's accomplishment. Pencapaian, keberhasilan. That is time and opportunity. Demikianlah ada waktu dan kesempatan. You need to know the time. Saudara perlu tahu waktu, You need to calculate the opportunities. perlu hitung kesempatannya, Then you can be successful. maka saudara akan berhasil. Otherwise, you can work a lot. Kalau tidak, saudara akan banyak bekerja, No results. tidak ada hasil. You write reports. Tulis laporan, Oh, I work 8 hours today. "Oh, saya bekerja 8 jam sehari." What was the result? Tapi apa hasilnya? No result. Tidak ada hasil. People are unhappy. Orang tidak senang, tidak bahagia. I work and work. Nobody believe. Saya sudah bekerja keras, nggak ada yang percaya. The truth is very hard. Kebenaran itu sangat sulit. My brothers, Saudara-saudara, that's not true. bukan begitu, itu tidak benar. You know the Islam, Saudara tahu Islam? they have this ISIS teaching. ISIS teaching. Oh, mereka punya pelajaran ISO. Yeah, the terrorists. Oh, oke. Yeah. Pelajaran teroris. Yeah. They teach suicide.
Mereka mengajarkan bunuh diri. Is that easy? Apa itu mudah? They have more members than our church. Mereka punya anggota lebih banyak daripada jemaat kita. So for what depends? Jadi bergantung pada apa? Depends from how difficult the truth is? Apa bergantung pada seberapa sulit kebenaran itu? No, my friends. Saudara-saudara. Depends from time and opportunities. Bergantung pada waktu dan kesempatan. Depends for conviction. Bergantung kepada keyakinan atau cara kita meyakinkan. Let's see a schedule here to see how God put everything in its order. Kita lihat bagaimana di sini suatu bagan Tuhan menempatkan segala sesuatu secara teratur, secara berurutan. The Lord says it's time to be born Ketika seorang lahir, and it's time to die. ada waktu kemudian dia mati. So it is the beginning and the end of our lives. Jadi ada awal dan ada akhir dari hidup. But in between there's other times. Namun di antaranya ada beberapa waktu-waktu tertentu. For the young people, Untuk orang muda, there is time to study. ada waktunya untuk belajar. They have to go to school Mereka harus pergi ke sekolah to learn to read and to write. untuk belajar, untuk bermain, untuk menulis, dan untuk membaca. What happens if somebody don't study? Apa yang terjadi kalau orang tidak mau belajar? Later on in life, Kemudian di dalam kehidupannya di he masa says, depan, I should have studied. dia bilang harusnya saya belajar ini. Too late. Terlambat, sudah terlambat. Now he have family, he have many other responsibilities. Sekarang dia sudah berkeluarga, sudah banyak tanggung jawab yang dia pikul. He lost the time Dia sudah kehilangan waktu and he lost the opportunity. dan dia sudah melewatkan kesempatan. He Sudah cannot kehilangan kesempatan. be accomplished in his life. Dia tidak bisa merasa puas dengan hidupnya, tidak berhasil dalam hidupnya. When you finish studying, Ketika saudara selesai it's time belajar to bersama, maka waktu to apply bekerja. all the study to practice. Jadi setelah belajar dipraktekkan. It's time to marry. Ada waktu kemudian untuk It's menikah. time to be baptized. Ada waktu untuk dibaptis. It's begin to be time to teach the others, Waktunya dimulai juga untuk mengajar to orang become lain, grandfather, grandmother, lalu menjadi kakek dan nenek. and then the time comes to die. Lalu tiba waktunya untuk meninggal. Mati. If we miss the time, Kalau kita melewatkan waktu ini, we complicate things in life, maka akan ada suatu kerumitan dalam hidup and we don't feel accomplished. dan kita tidak merasa puas, tidak merasa berhasil. In the missionary work, Dalam pekerjaan penginjilan, we have time to sow, kita memiliki waktu untuk menabur, we have time to water, kita memiliki waktu untuk menyiram, and we have time to harvest. dan kita juga memiliki waktu untuk memanen. We need to recognize the time Kita perlu mengenali waktu and to do the right things at the right time. dan untuk melakukan sesuatu tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya. And that is what we're going to learn in this seminar. Dan itulah yang perlu kita pelajari di dalam pelajaran ini. Spirit of prophecy speaks of the principle of addition. Roh nubuat menyatakan kepada kita tentang suatu prinsip, yaitu rencana penambahan. It says, I do not know as I have any more in particular to say. I have things that I shall send to you when I go away after I can get in shape. But I want to tell you, watch your words. Live on the plan of addition. As you live on the plan of addition, God works on the plan of multiplication. Saya tidak tahu apakah saya masih punya hal khusus untuk dikatakan, namun ada beberapa hal yang akan saya kirimkan kepadamu ketika saya pergi setelah saya bisa mengaturnya. Tetapi saya ingin memberitahu saudara bahwa perhatikanlah kata-kata
Saudara, hiduplah dengan rencana penambahan. Saat saudara hidup dengan rencana penambahan atau bertambah-tambah, maka Tuhan akan bekerja dengan rencana perkalian atau pelipat gandaan. What kind of plan we need to have? Jadi rencana apa yang perlu kita buat? Plan of addition. Rencana untuk bertambah. Which is this plan? Rencana apa ini? Every day I have to add. Jadi tiap hari saya harus bertambah-tambah. I have to learn Saya harus belajar new things. hal baru. I have to improve Saya harus berkembang, my kind of work, mengembangkan pekerjaan saya, my education, pendidikan saya, my character. tabiat saya. Every day I have to grow, and grow. Tiap-tiap hari saya harus bertumbuh, dan terus If berkembang. I do a little bit, Kalau saya melakukan sedikit saja, I add, God will do what? God will multiply. sedikit saja penambahan, lalu Tuhan apa yang akan dia lakukan? Tuhan akan melipat gandakan, The mengalihkan. blessing of the Lord will increase. Berkat Tuhan itu akan berkembang. But I have to put my own effort. Tapi saya harus harus berusaha dulu bagian saya. Let's say I'm elected Misalnya in the church di jemaat as missionary leader. sebagai pemimpin anggota bekerja. I say, Lord, bless me. I am now missionary leader in the church. Lalu kita berdoa, Tuhan berkati saya menjadi pemimpin anggota bekerja. What am I supposed to do? Lalu apa yang harus saya lakukan? It says, I have to start to learn. Maka dikatakan kita harus mulai belajar. The fact that I'm elected Kenyataan bahwa saya telah terpilih does not mean bukan berarti that I'm finished. saya sudah selesai sampai di situ aja. People sometimes think I'm miraculous. They will receive all the knowledge. Kata sebagian orang, oh, keajaiban akan memberikan pengetahuan. No, brother. Itu begitu saja. Tidak, saudara. We have to act. We have to be educated. Kita lah yang harus menambahkannya. Kita yang harus terdidik. God Didik will diri kita. multiply. Maka Tuhan akan melipat gandakan atau mengalihkan penambahan itu. Another testimony. We have the written words that we're to follow to know the Lord, that we're to be prepared, we're to be washed, and we're to be certain to live on the plan of addition, adding grace to grace. Dikatakan bahwa kita memiliki firman yang telah tertulis dan kita perlu mengikutinya untuk dapat mengenal agar kita dapat dipersiapkan, kita dapat dibasuh, dan kita dapat menghidupi kehidupan yang sedemikian dari rencana penambahan dari kasih karunia kepada kasih karunia. I have to learn to grow. Saya harus belajar supaya saya boleh bertumbuh. But there are people that do not live according to the addition. Tapi ada orang yang tidak hidup sesuai dengan penambahan itu. Instead of living upon the plan of addition, they have been living upon the plan of subtraction. And that is the reason why they are feeble in tutoring. Gantinya hidup pada rencana penambahan, mereka malah hidup pada rencana pengurangan. Dan inilah alasan mengapa mereka menjadi lemah dan menderita. If I don't grow, Kalau saya tidak bertumbuh, I lose. saya hilang. If one day passed by and I did not add something new, Kalau satu hari berlalu lalu tidak ada hal baru yang saya tambahkan, then I have lost my time. maka saya kehilangan waktu saya. And if I live and losing, Dan kalau saya hidup dan terus kehilangan, then I will be feeble. maka saya jadi lemah. I cannot make God guilty for that. Saya tidak bisa menyalahkan Tuhan.
It's bertanggung my jawab. responsibility Ini adalah tanggung jawab saya to educate myself, untuk menambahkannya bagi diri saya to sendiri, grow. untuk bertumbuh. The spirit of prophecy says Membuat mengatakan there must be constant reformation, increasing advancement, if we will perfect a system symmetrical character. dikatakan harus ada suatu pembaharuan yang terus-menerus, suatu kemajuan yang tiada hentinya kalau kita mau menyempurnakan suatu tabiat yang simetris. If we want to be successful, Kalau kita mau sukses, we need to act all the time. kita perlu bertambah-tambah sepanjang waktu. We need to work, my brothers. Kita perlu bekerja, We saudara-saudara. need to plan. Kita perlu berencana. We need to think. Kita perlu berpikir. We need to compare Kita perlu membandingkan. and to select the best. Dan untuk memilih yang terbaik, Then I can advance. baru saya bisa maju. I can build up a character. Maka saya bisa membangun suatu tabiat. I can be accomplished. Maka saya bisa berhasil, I can be sukses. successful. Saya bisa sukses. If I don't do that, Kalau saya tidak lakukan ini, don't wait God to bless you. jangan tunggu Tuhan berkati saya. And that, my brothers, this is a big secret. Dan saudara-saudara, ini suatu rahasia besar. If we don't follow the biblical principles, Kalau kita tidak ikuti prinsip-prinsip dalam Alkitab, there will be not advancement. maka tidak akan ada kemajuan. Number one is education. Yang pertama, pendidikan. I need to learn. Saya perlu belajar. Number two, what I learn, I have to put in praxis. Nomor yang kedua, apa yang saya pelajari, saya perlu praktekkan di I need to have experience. Saya perlu memiliki pengalaman-pengalaman. Every day, more education and more experience. Tiap-tiap hari suatu pendidikan yang baru dan pengalaman yang baru. I need to take care of my spirituality. Saya perlu memperdulikan kerohanian saya, memelihara kerohanian saya. I need to be perseverant. Saya perlu Perseverance. ketekunan. If I began doing missionary work, Kalau saya mulai pekerjaan penginjilan, maybe I don't have success in the first day. mungkin belum berhasil di hari pertama. But I have to be perseverant. Tapi kita harus tekun. Continue. Terus lanjutkan, kerjakan lagi. Pray. Berdoa, dan berdoa lagi. Education, working. Pendidikan, bekerja, kerjakan. Guarantee is success. Garansinya kesuksesan. These are the steps. Ini langkah-langkahnya. If you want to be successful, Kalau saudara mau sukses, we need to be constantly in education, kita perlu terus di dalam pendidikan, constantly doing new experiences, terus memperoleh pengalaman-pengalaman yang baru to aliment ourselves spiritually, untuk membawa diri kita dalam kerohanian, keep in perseverance, dalam ketekunan, the success is guaranteed. maka sukses menjadi jaminannya. The Lord says every day we need to make advancements, Kalau katakan bahwa tiap hari kita harus buat kemajuan, small steps, langkah kecil, but forward. tetapi maju terus. Then I will reach to the top of the mountain. Maka kita akan tiba di puncak. Every day we should make advancement in gaining perfection of character. Setiap hari kita harus membuat kemajuan di dalam memperoleh kesempurnaan tabiat. And this we certainly should do if we press toward the mark of the prize of our high calling in Jesus Christ. Dan ini kita dapat peroleh bila kita berlari-lari kepada tujuan, kepada hadiah dari panggilan kita yang mulia di dalam Kristus Yesus. We who are last of the saints may be obtained in fitness
for standing before the Son of Man at his appearing. Maka kita yang akan menjadi rombongan terakhir dari orang-orang kudus akan meraih kelayakan untuk dapat berdiri di hadapan manusia pada waktu kedatangannya. Matthew 25, the Lord describes the kingdom of heaven as a merchant man, a rich man that lived to a far city. Di dalam Matius 25 kita diberikan gambaran bahwa kerajaan Allah itu seperti seorang kaya yang bepergian ke suatu tempat yang jauh. He gave to every one of his servants, according to their abilities, talents. Dia memberikan kepada tiap-tiap hambanya suatu talenta One day sesuai kemampuan mereka. he returned, Suatu waktu dia kembali pulang. and what he did, Apa yang dia lakukan? he called his servants Dia panggil hamba-hambanya, and says, "Give me accountability, accounting. berikan kepada saya pertanggungjawabanmu. What have you done with my talents?" Apa yang sudah kau lakukan dengan talenta-talenta yang kau berikan? So, my brothers, to be accomplished Jadi, saudara-saudara, supaya boleh berhasil, is not optional. itu bukan pilihan. It is a requirement by the Lord. Itu adalah keharusan dari Allah. If we do not have accomplishment in life, Kalau kita tidak memiliki pencapaian atau keberhasilan dalam hidup, God will come and ask, Tuhan akan datang dan tanya, "What have you done apa yang saudara-saudara lakukan with your time, dengan waktumu, with the talents I give to you?" dengan talenta yang saya berikan padamu? What did you answer? Jawaban apa yang saudara akan berikan? Yes. We have to have results. Kita harus memiliki We hasil. have to tell the Lord, "You give me 5, Kita harus sampaikan, Tuhan, kau berikan 5, now I have 10." sekarang saya punya 10. And then come the answer of the Lord. Lalu dalam jawaban dari Tuhan, "Well done, good and faithful servant. sabarlah hai hamba yang setiawan. Thou hast been faithful over few things. Kau telah setia dalam perkara yang kecil, I will set thee over many things." aku akan memberikan kepadamu banyak hal besar. Enter down into the joy of God. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. My brothers, Saudara-saudaraku, there was one man ada seorang that received one talent, yang punya 1 talenta, and what he did, dan apa yang dia lakukan? he hid it under the ground. Dia kubur itu di bawah tanah. What was the answer of the Lord? Apa jawaban Tuhan? Take from him what he has Ambil dari padanya apa yang dia miliki, and give it to the one that have 5 talents. dan berikan kepada dia yang punya 5 talenta. The one that have will have more. Seorang yang memiliki akan diberikan lebih banyak. The one that don't have it will be taken, Yang even that he has. tidak punya apa-apa mungkin diambil meskipun cuma satu-satunya yang dia punya. My brothers, the situation is very serious. Jadi saudara-saudara, situasinya sangat serius. It's not optional. Ini bukan pilihan. I must be successful. Saya harus sukses. I must have advancement. Saya harus memiliki kemajuan. If I don't, Kalau saya tidak memiliki it's ini, because I don't believe it. ya itu karena saya tidak percaya. There's something wrong with me. Berarti ada yang salah dengan diri saya. I have to answer one day in front of the Lord. Saya harus memberikan jawaban suatu hari di hadapan Tuhan. Let's see some examples of the Bible quickly. Mari kita lihat satu contoh di Alkitab. To save time, we will not read the verses here. Untuk hemat waktu, kita tidak perlu baca ayatnya. But okay, Joseph. Oke, ini adalah tentang Yusuf. Joseph had a terrible experience. Yusuf memiliki suatu pengalaman yang tidak enak. He was sold as a slave
by his own brothers. Dia telah dijual sebagai budak, menjadi budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Sometimes people say, I have traumatic experiences in my life. Kadang kita dengar orang bilang, saya punya pengalaman yang membuat saya trauma dalam kehidupan saya. Well, Joseph was even more traumatic. Dan yang Yusuf alami lebih daripada trauma-trauma itu. Now he is sold in Egypt, Sekarang dia sudah dijual ke Mesir, foreign country, suatu negeri yang asing, foreign culture, suatu budaya asing, foreign language. bahasa yang asing. What happened? Apa yang terjadi? The Bible had very little reports, Alkitab hanya menulis sedikit saja and it says, dan dikatakan, the master saw that Jehovah was with him, and dikatakan, that everything he does prosper in his hand. dikatakan bahwa Tuhan melihat bahwa Allah menyertai dia, sehingga apa yang diperbuatnya semuanya berhasil. So he made him overseer over his house. Jadi dia menjadi tempat di mana dia berada. My brothers, this is Jadi penguasa. short report when the Bible reports. Jadi ini adalah laporan singkat yang berbicara Alkitab. But now let us disclose what Joseph needed to have qualities so that he can get that employment. Dan mari kita gali apa sih sebetulnya yang diperbuat atau yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia bisa mencapai hal ini. Number one, Yang pertama, Joseph learned the language. Yusuf belajar bahasanya. Otherwise, how is he going to communicate with Potiphar? Kalau tidak, dia bisa bercakap-cakap dengan Potifar. But he was a slave. Tapi dia seorang budak. He was not sent to school. Dia tidak dikirim ke sekolah. How did he learn this language? Bagaimana dia belajar bahasa ini? In the night, Di malam hari with other slaves. dengan para budak lain. He was curious. Dia ingin tahu, penasaran. He lived according to the principle of addition. Dia hidup sesuai dengan rencana penambahan. He says, if I Kata-kata, cry, saya berseru this menangis, will not help me. tidak ada gunanya, tidak akan menolong saya. I better begin to learn. Lebih baik saya mulai belajar. In short time, Dan dalam waktu singkat, he learned the language. dia belajar bahasanya. That was not enough. Tidak cukup sampai situ, He has to learn the Egyptian culture, dia harus belajar juga budaya Mesir. how they're dressed, Bagaimana cara mereka how they berpakaian, behave, bagaimana cara mereka berperilaku, how they speak. bagaimana cara mereka berkomunikasi. Because Apa? how do you think that rich man will put Joseph as an administrator in all his house if he doesn't know how to behave? Saudara bayangkan bagaimana mungkin seorang kaya raya ini bisa mempercayakan segala dirinya kepada Yusuf kalau Yusuf tidak tahu bagaimana cara berperilaku yang sesuai dengan mereka. He learned how to breathe. Dia belajar bagaimana memeriksa, He learned how to speak respectfully. dia belajar bagaimana berbicara dengan hormat, But not only that, tapi bukan cuma itu saja. he was put to administrate the house of Potiphar. Dia harus mengatur semua urusan di rumah Potifar. Means Artinya, he learned administration. dia juga belajar administrasi. He learned mathematics. Dia belajar matematika, He learned how to write and how to read. dia belajar bagaimana menulis sesuatu dan membacanya. He educated himself. Dia mengajar, mendidik dirinya sendiri. Every day he had to learn. Tiap-tiap hari dia harus belajar. He was not sent to school. Dia tidak dikirim ke sekolah. And this is the part that many people don't understand. Dan inilah bagian yang seringkali banyak orang tidak mengerti.
seperti I'm elected, saya sudah terpilih, then miraculously maka akan ada keajaiban, the knowledge will come in my mind. akan ada pengetahuan yang pasti datang No, my kepada saya. brothers, Tidak, that's saudara-saudara. not what the spirit of prophecy says. Ini bukan yang sesuai dengan yang dikatakan Roh We Kudus. need to learn. Kita perlu belajar, We need to work. kita perlu bekerja, We need to do our experience. kita perlu mengerjakan pengalaman kita. There is no free time. Tidak boleh ada waktu kosong. We have to use every minute Kita perlu menggunakan tiap menit to act, untuk menambah, to learn. untuk belajar. And that is the example of Joseph. Dan inilah contoh dari Yusuf ini. Think about it. Pikirkanlah, Potiphar was a rich man. Potifar ini seorang kaya raya. He could get any Egyptian to lead his business. Bisa saja dia manusia manapun untuk pimpin urusannya atau bisnisnya ini. He chose a slave. Tidak, dia malah pilih budak. He chose a foreigner. Dia malah pilih orang asing. Why? Kenapa? Because Joseph, in his knowledge, Yusuf dalam pengetahuannya exceeded all the Egyptians. melebihi semua orang Mesir. Not only educated, Bukan hanya orang terdidik, he was better than dia anybody. lebih daripada semua orang lainnya. What is the report about Daniel? Lalu apa laporan tentang Daniel? Daniel came to Babylon, Daniel datang ke Babel, also slave. juga sebagai budak. He was in the school of the king. Dia sebetulnya dari sekolah, dia ada di sekolah raja. When the exam comes, Lalu ketika tiba, he was found 10 times wiser, not compared to the other students. dia 10 kali lebih berhikmat dibanding siswa-siswa lainnya ketika itu. He was 10 times wiser than the wise man in the kingdom. Dia 10 kali lebih bijaksana daripada orang paling bijak di kerajaan itu. If we work on the addition, Kalau kita bekerja dalam rencana penambahan ini, God will work in the multiplication. maka Allah akan mengerjakan pelipat gandahan perkaliannya. But brothers, Tapi saudara-saudara, not to be active, bukan sekedar aktif, not to study, bukan sekedar belajar, or to think, I know, atau untuk berpikir, oh saya sudah tahu itu, it is a fatal mistake. itu adalah kesalahan yang fatal. It's the beginning of the end. Itu adalah awal dari suatu akhir Another experience. pengalaman lainnya. Joseph is now in the prison. Yusuf sekarang ada di dalam penjara. Terrible experience. Suatu pengalaman yang tidak enak. What is he doing? Apa yang dia lakukan? Crying. Dia menangis. God is not righteous. Tuhan itu nggak benar. The church is guilty. Oh, jemaat itu salah. Look, I do the right things and worse things happen to me. Lihat, saya sudah lakukan yang baik, malahan yang terjadi pada saya. No, brother. Tidak, saudara-saudara. Remember the steps. Ingat tandanya. Education, Pendidikan, experience, pengalaman, spirituality, kerohanian, persistence, ketekunan, daya tahan, success. kesuksesan. What did Joseph did in prison? Apa yang Yusuf lakukan di dalam penjara? He learned Dia belajar. the administration of the prison. Dia belajar administrasi di penjara. And he becomes so good. Dan dia sangat menguasai hal ini, menjadi menguasai hal ini. He Sangat baik di becomes sini. better than the administrator himself. Dan dia bahkan menjadi lebih baik
kemampuannya dibanding si petugas penjara itu When sendiri yang he sudah. saw Joseph, Dan ketika dia lihat Yusuf, he put him as an overseer, keeper of the whole prison. dia memberikan kuasa kepada Yusuf untuk menjaga bagi semua tahanan. Jadi dia berkuasa atas semua tahanan yang ada di situ. Brothers, this means that no matter where we are, Saudara-saudara, ini artinya bagaimanapun atau dimanapun kita berada, no matter the situation, tidak bagaimanapun keadaannya, if we follow the principle, kalau kita ikuti prinsip-prinsipnya, we will be accomplished. maka kita akan berhasil. We will have success. Maka kita akan sukses. It's not me promising you that. Bukan saya yang menjanjikan ini, It saudara-saudara. is the Lord's promise. Itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menjanjikannya. Brothers, not only Joseph learned the matters of the prison, Jadi saudara-saudara, bukan hanya Yusuf belajar masalah di penjara ini, but because they were prisoners that worked for the king, tapi karena mereka adalah yang bekerja untuk raja, he learned the manners of the palace. dia juga belajar bagaimana cara atau perilaku dari para pejabat di istana ini. How do we know that? Bagaimana kita bisa tahu ini? The Pharaoh calls Joseph. Firaun panggil Yusuf. Now Joseph appeared in front of the king and all the nobles. Lalu Yusuf tampil di hadapan raja ini dengan orang mulianya, pejabat-pejabat tingginya. And the Bible doesn't say that. Dan kita tidak merinci ini. But we know that Joseph behaved in front of the nobles like a noble man. Dan kita dapat tahu bahwa ketika Yusuf tampil di hadapan raja dan para pejabat tingginya, dia bertata cara sebagaimana mereka, berperilaku sesuai dengan mereka sebagai orang yang mulia. He present the meaning of the dream Dia sampaikan makna mimpi that was from the Lord. yang berasal dari Tuhan. But not only that, Tapi bukan hanya itu, he present a plan. dia juga membawakan suatu rencana, menyampaikan suatu rencana. He presented in such a high level of Egyptian language Dan dia menyampaikannya dengan suatu bahasa yang tinggi luhur derajatnya pada bahasa mereka. he presented in such a manner Dia membawakannya dengan suatu cara yang sedemikian rupa. that when the king saw him, Jadi ketika raja lihat dia, and it says, dia says, mengatakan, where are we going to look for another man? Look, this, how wise, how good, how educated this man is. di mana kita bisa dapat orang yang seperti ini? Lihat, dia sangat terdidik, sangat bijak. Tidak ada yang seperti dia. And all other nobles, Dan semua yang pejabat ketika itu, yes. dia mengatakan dia mereka mengakuinya. My brothers, Saudara-saudara, we need to learn from that. kita perlu belajar dari sini. Joseph Yusuf was a man that learned. adalah seorang yang suka belajar. That's why he had success. Itulah kenapa dia sukses. Now, when he becomes second after the Pharaoh, Dan berikutnya, ketika dia telah berhasil menjadi orang kedua setelah Firaun, di bawah Firaun di kerajaan itu, Joseph could think, Yusuf berpikir, now is the time to take the Egyptian army and to go back to my family and arrest my brothers and give them punishment. ia dapat saja berpikir bahwa inilah waktunya saya ambil pasukan yang banyak, saya ambil sepasukan untuk jemput saudara saya, bawa mereka dan jebloskan mereka penjara dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Revenge. Balas dendam. Did Joseph revenge? Apa Yusuf balas dendam pada saudara-saudaranya? Tidak. My brothers, that's very important. Saudara-saudariku, ini sangat penting.
to be successful, untuk bisa sukses, we cannot waste our time with the negative in our lives. kita tidak bisa menghabiskan waktu kita dengan sedikit pun hal negatif di dalam kehidupan kita. Apostle Paul said, forget what is in the past. Rasul Paulus mengatakan, lupakan yang ada di belakang Stretch forward. dan maju ke depan. Progress, advancement. Buat kemajuan, pengembangan, That's what I'm looking for. itulah yang harus saya cari. What is in the past is not important. Jadi apa yang ada di masa lalu sudah tidak penting lagi. When his brothers came to look for food, Ketika saudara-saudara datang mencari makanan, he did not revenge to them. dia tidak membalas dendam pada mereka. In Genesis 45 verse 5, it says, Di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima dikatakan, and now be not grieved, not angry with yourself, that you sold me higher. For God did send me before you to preserve life. dikatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab memelihara kehidupan mendahului kamu. He could see the plan of God. Dia dapat melihat rencana Allah di sana. In order to succeed, Untuk dapat sukses, we mencapai need to kesuksesan, set up priorities in life. kita perlu membuat prioritas dalam There's so kehidupan. many things that we can do every day. Karena ada banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita lakukan semuanya tiap-tiap hari. I need to choose. Saya harus memilih. The kingdom of heaven is likened to a treasure hidden in the field, which a man found and hid. In his joy, his gold, sold whatever he has, and bought the field. And bought the field. Dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Time and opportunity. Jadi waktu dan kesempatan. When is the right time? Ketika waktu yang tepat, When there is opportunity, ketika ada kesempatannya, go and sell everything that you have. pergi dan juallah segala milikmu. Buy that field. Belilah ladang itu. Look for the treasure. Cari hartanya. That will make you rich. Itulah yang akan membuat saudara kaya. But if we do not use the opportunity, Tapi kalau kita tidak menggunakan kesempatannya, just a moment and we will close. In Matthew 13, verse 45 says, Matthew 13, verse 45, di dalam Matius 13 ayat 45, again, the kingdom of heaven is likened to a man that is a merchant seeking goodly pearls. demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Once again, Sekali lagi, time and opportunity. waktu dan kesempatan. He looks for the pearls. Dia mencari mutiara. When he found it, Ketika dia menemukannya, he sell everything he had, dia menjual seluruh miliknya and he buy
buy the pearl. Dan dia membeli mutiara. In order to be successful, Jadi untuk bisa sukses, we need to know time and opportunity. kita perlu waktu dan kesempatan. We need to use the time and opportunity. Kita perlu gunakan waktu dan kesempatan. We need to be educated. Kita perlu menjadi terdidik. We need to apply the education into praxis. Kita perlu menerapkan pendidikan di dalam We need to always keep connection with Christ. kita perlu terus terhubung dengan Kristus. Never get tired. Be persistent. Tidak pernah merasa lelah, tapi terus dalam ketekunan, And we will become successful. maka kita akan sukses. May God be with us. Kiranya Tuhan memberkati kita beserta dengan kita. Amen. Amin.